Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya dengan Ani Nugrahani dan Dian Indriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah sebuah proses dari penelitian laporan keuangan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha. Analisis bisnis merupakan proses evaluasi prospek ekonomi dan resiko perusahaan. Analisis kredit, jenis-jenis utama analisis bisnis itu ada analisis kredit sama analisis ekuitas. Evaluasi analisis kredit adalah evaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Pengguna yang terlibat di dalam analisis kredit yakni pihak kreditor. Untuk analisis ekuitas itu evaluasi yang berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pengguna yang terlibat di dalam analisis ekuitas yakni pihak investor. Untuk kegunaan untuk lain analisis bisnis itu ada manajer, merger, akuisisi dan divestasi, manajemen keuangan, director, regulator atau pembuat peraturan, serikat pekerja, dan pelanggan. Untuk komponen analisis bisnis, itu yang pertama ada analisis lingkungan dan strategi bisnis, ada analisis akuntansi, analisis keuangan, analisis prospektif, dan penilaian. Untuk laporan keuangan dasar analisis itu menginformasikan 4 aktivitas untuk ada aktivitas utama perusahaan. Untuk yang pertama itu ada aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, dan aktivitas operasional. Untuk laporan keuangan itu mencerminkan aktivitas bisnis. Yang pertama itu bisa dilihat dari neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan ekuitas atau pemegang saham, laporan arus kas, informasi tambahan. Informasi tambahannya sendiri itu terdiri dari manajemen discussion and analysis atau MD&A, catatan penjelas atau explanatory notes, laporan manajemen atau management report, informasi tambahan, supplementary information, laporan proxy, itu ada proxy statement, laporan auditor atau auditor report. Alat analisis, itu ada 5. Yang pertama analisis laporan komparatif, analisis laporan keuangan atau common size, analisis rasio, analisis arus kas, dan penilaian. Untuk analisis laporan keuangan secara komparatif, itu analisis ini dilakukan dengan cara meninjau neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang berurutan dari satu periode ke periode lainnya. Analisis tren angka indeks, alat analisis yang digunakan untuk perbandingan tren jangka panjang itu adalah saldo tahun berjalan dibagi dengan saldo tahun dasar dikali 100. Analisis laporan keuangan common size. Analisis ini berguna dalam memahami susunan internal laporan keuangan. Analisis common size itu menekankan pada 2 faktor. Yang pertama itu adalah sumber pendanaan meliputi distribusi pendanaan antara liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas itu sendiri. Komponen aset meliputi jumlah untuk setiap aset lancar dan tidak lancar. Analisis rasio. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan dasar perbandingan dalam mengungkapkan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan memeriksa setiap komponen yang membentuk rasio tersebut. Analisis kredit resiko, ada likuiditas, struktur modal, dan solvabilitas. Untuk analisis profitabilitas, itu ada imbal hasil atas investasi, kinerja operasi, pendayagunaan aset. Distribution untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan. Analisis arus kas sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. Analisis ini memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan memperoleh pendanaan dan menggunakan sumber dayanya. Cash flow analisis. Analisis ini juga digunakan dalam memperkirakan arus kas dan sebagai bahan dari analisis likuiditas itu sendiri. Model penilaian.
Penilaian atau valuation itu biasanya mengacu pada estimasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya sendiri. Teori ini menyatakan nilai utang atau efek ekuitas sama dengan jumlah dari payoff, dari semua payoff masa depan yang diharapkan atas efek yang diskontokan ke masa sekarang pada tingkat diskonto yang sesuai. Jadi penilaian utang itu nilai sebuah efek sama dengan nilai sekarang dari payoff masa depan yang didiskontokan pada tingkat diskonto yang sesuai. Hasil masa depan dari obligasi itu adalah pembayaran pokok dan bunganya. Penilaian ekuitas, dasar penilaian ekuitas seperti penilaian utang, yakni nilai sekarang dari payoff masa depan yang didiskontokan pada tingkat yang sesuai. Namun, penilaian ekuitas lebih kompleks daripada penilaian utang. Hal ini karena dalam obligasi, payoff masa depan telah ditentukan. Analisis dalam pasar efisien. Efisiensi pasar, hipotesis pasar efisiensi atau Efficient Market Hypothesis atau IMH, itu berhubungan dengan reaksi harga pasar terhadap informasi keuangan dan lainnya. Bentuk umum EMH itu ada bentuk lemah atau weak form, bentuk semi kuat, semi strong form, bentuk kuat itu strong form. Nah, di sini ada contoh kasus dari ALK komparatif atas nama PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dengan neraca komparatifnya per 31 Desember 2009. Angka perbandingan untuk tahun 2008 dalam jumlah rupiah kecuali dinyatakan lain ya. Ada neraca bisa dilihat di sini ada aset, aset lancar, kas dan setara kas, piutang usaha, pihak ketiga bersih, pihak hubungan istimewa, piutang lainnya, pihak ketiga, pihak hubungan istimewa, persediaan bersih, pajak dibayar di muka, uang muka pembelian tembakau, beban dibayar di muka dan aset lainnya dengan jumlah aset lancar pada tahun 2008 itu sekitar Rp11.037.287. Untuk 2009 itu ada Rp12.688.643. Jadi perubahan kalau dilihat dari selisih rupiahnya itu plus di Rp1.651.356 atau dalam presentasi bisa dikatakan 14,96%. Atau pembulatan bisa 15% ya di sini. Untuk contoh lanjutan ini dari kasus ALK komparatif, itu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu ada aset pajak tangguhan, penyertaan saham, aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.099.422 itu pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2008 itu Rp1.725.765. Karena untuk pengembangan goodwill bersih, aset lainnya bersih dengan jumlah aset tidak lancar itu sekitar 5.096.532. Pada tahun 2009 itu 5.027.804. Di sini kalau secara rupiah itu minus di Rp68.728 atau secara persentasenya itu minus 1,34%. Jadi totali jumlah asetnya itu ada sekitar 16.133.809. Dengan 2009 jumlah aset total itu Rp17.716.447. Selisihnya itu ada di plus Rp1.582.628 atau secara presentasi itu 9,80%. Di sini bisa dilihat lagi untuk contoh kasus ALK komparatif lanjutan masih pada PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Neraca komparatifnya kita ambil per 31 Desember 2009 dengan angka perbandingan untuk tahun 2008. Jadi kita komparatif dari 2008 sama 2009. Kita nyatakan dalam jutaan rupiah kecuali yang dinyatakan lain. Itu neracanya ada kewajiban jangka pendek, pihak ketiga, pihak hubungan istimewa, hutang usaha yang terdiri dari pihak ketiga, pihak hubungan istimewa, hutang lainnya juga terdiri dari pihak ketiga, pihak hubungan istimewa, hutang pajak dan hutang cukai. Kita komparatif bisa dilihat di sini dari 2008 sama 2009 itu perubahannya kita plus di Rp325.963 atau persentasenya di 13,03%. Di sini sama lagi masih lanjutan yang tadi itu hutang cukai.
Bisa dijabarkan di sini ada beban yang masih harus dibayar dan kewajiban estimasinya. Hutang dividen, ini semua berhubungan sama hutang, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, termasuk hutang obligasi, hutang sewa pembiayaan. Jumlah kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, kewajiban pajak tangguhan, pinjaman jangka panjang atau hutang sewa, pembiayaan, pendapatan tangguhan, kewajiban imbalan pasca kerja, dengan jumlah kewajiban jangka panjang, itu di sini kalau kita lihat langsung secara selisih rupiahnya itu Rp62.115 atau secara persentase di 14,07%. Dengan hak minoritasnya itu di sini selisihnya di Rp1.970 atau secara persentase 84,22%. Lanjutan dari contoh kasus tadi, ini kita masuk ke ekuitas, terdiri dari modal saham, modal dasarnya itu adalah 6.300.000.000 dengan nilai nominalnya 100, itu untuk per saham ya, dengan mata uang rupiah, modal ditempatkan dan disetorkan penuh itu sebesar 4.383.000.000 rupiah ke saham biasa, tambahan modal disetor, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan, saldo labanya itu yang dicadangkan itu sekitar 90 juta, yang belum dicadangkan sama jumlah ekuitas dengan jumlah kewajiban dan ekuitas ini totali itu ada sekitar 16, ini dalam juta ya, miliar 16.133.819 dengan selisih rupiahnya itu 1.582.628 atau secara persentasenya itu 9,81%. Ini neraca tadi masih hal yang sama lanjutan. Di sini ada penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, penjualan umum dan administrasi, jumlah beban usaha, laba operasi, beban atau penghasilan lainnya, laba penjualan aset tetap, penghasilan bunga, beban pembiayaan, amortisasi goodwill. Di sini bisa dilihat komparatifnya dari 2008 sampai 2009 dan perubahannya baik secara selisih rupiah maupun persentase. Di sini lanjutannya masih ke partnya yang beban, itu ada beban penilaian penurunan nilai aset, beban curtailment dari program pensiun, lain-lain bersih, beban lainnya itu dan net, bagian laba atau rugi itu dari bersih perusahaan asosiasi, laba sebelum pajak penghasilan, beban pajak penghasilan kini dan termasuk tangguhan, beban pajak penghasilan bersih, laba konsolidasi sebelum hak minoritas, laba bersihnya, laba per saham dasar rupiah itu sudah dihitung berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sebesar 4.383.000.000 rupiah saham. Kalau persentasenya di sini kita plus di 29,14%. Ini ada contoh kasus, aku bacain analisisnya itu pada neraca komparatif di atas, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk untuk aktiva lancar mengalami kenaikan sebesar 14,96%. Kenaikan tersebut dipengaruhi karena banyaknya kenaikan pada akun-akun aktiva lancar. Kenaikan terbesar pada piutang usaha pihak ketiga bersih itu sebesar 283,70%. Pada aktiva tidak lancar terjadi penurunan sebesar 1,34%. Penurunan tersebut dipengaruhi banyaknya penurunan pada aktiva tidak lancar dan penurunan terbesar pada aset pajak tanggungan sebesar 15,05%. Pada laporan laba rugi komparatif di atas, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk mengalami laba dengan laba bersih sebesar 30,60%. Laba tersebut dipengaruhi banyak akun diantaranya adanya kenaikan pada penjual bersih sebesar 12,37%. Beban pokok penjualan juga naik itu sebesar 12,32%. Untuk laba bersih per saham itu dasarnya PT Hanjaya Mandala Sampurna itu naik sebesar 29,14%. That's all. Thank you guys. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri.
Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang financial analysis and reporting atau analisis laporan keuangan. Yang pertama, lingkungan pelaporan keuangan. Laporan keuangan dinilai relatif berdasarkan satu, kebutuhan informasi dari pengguna laporan keuangan. Kedua, sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri. Laporan analisis dan pengungkapan sukarela manajer. Lingkungan laporan keuangan. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan agar dapat menilai informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk keuangan Untuk lingkungan pelaporan keuangan, faktor-faktor utamanya yaitu satu, ada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, motivasi manajer. Ketiga, mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Keempat, badan pengatur. Dan kelima, sifat industri dan sumber informasi lainnya. Pembahasan selanjutnya ada sifat dan tujuan akuntansi keuangan, yaitu kualitas informasi akuntansi yang diinginkan adalah sebagai berikut: relevan, tepat waktu, andal, dapat diverifikasi, disajikan dengan jujur dan netral. Sifat dan tujuan akuntansi keuangan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang penting. Yang pertama ada akuntansi accrual, pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. Kedua, biaya historis dan penilaian wajar. Ketiga, materialitas. Dan keempat, konservatisme. Sifat dan tujuan akuntansi selanjutnya, keterbatasan informasi laporan keuangan dibandingkan dengan sumber informasi alternatif lain sebagai pesaing utama. Yang pertama ada tepat waktu, frekuensi, orientasi ke masa depan. Akrual fondasi akuntansi keuangan. Membaca dan mempelajari laporan keuangan dan notes, baca audit report, identifikasi transaksi penting, akuisisi utama, penghentian segmen bisnis, tuntutan yang belum terselesaikan, penghapusan piutang dan persediaan, baca laporan keuangan dan footnote-nya. Menilai kualitas laba, kinerja operasional dinyatakan terlalu tinggi, adanya cadangan yang tersembunyi, pendanaan dengan off balance sheet, kualitas laba, dan keterbatasan laporan keuangan. Book value versus true value. LK tidak merefleksikan prospek perusahaan dalam lingkungan bisnis. LK adalah gambaran masa lalu, tidak berorientasi masa depan. LK memiliki keterbatasan turunan. LK mengabaikan beberapa informasi historis dan informasi terkini, human research, dan efek inflasi. Manajemen menyajikan LK dengan bias atau menyesatkan, sering memilih metode akuntansi dan estimasi agar kelihatan baik. Keterbatasan informasi akuntansi keuangan yaitu ada true company value, objective and appropriate GAAP book value, legitimate discretion, fraudulent reporting, reported book value, inherent GAAP limitation. Alat utama dan sumber data. Alat utama yaitu laporan keuangan, perbandingan rasio keuangan masa sekarang dengan rasio masa lalu atau dengan perusahaan dalam industri yang sama. Sumber data, laporan tahunan atau annual reports, publikasi data keuangan, ICMD, dan lain-lain. Untuk laporan keuangan itu isinya ada neraca, balance sheet, laporan laba rugi atau income statement, laporan arus kas, cash flow statement, laporan perubahan saldo laba, statement of retained earning. Review unsur utama neraca yaitu berisikan tentang aktiva lancar, kas dan surat berharga, piutang, persediaan. Lalu ada aktiva tetap, aktiva berwujud, aktiva tidak berwujud, kewajiban dan ekuitas, kewajiban lancar, hutang dagang, hutang jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas pemegang saham. Unsur utama laporan, ini laporan laba rugi ya, pendapatan usaha, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya usaha, laba usaha, pendapatan biaya dan lain-lain, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Kerangka analisa laporan keuangan, common size financial statement, analisa laporan keuangan perusahaan selama setahun. Laporan keuangan distandarkan dengan menggunakan ukuran pembagi tertentu, total aktiva atau penjualan. Semua jumlah dinyatakan dengan persentase dari ukuran pembagi tersebut. Common size income statement yaitu 100% sama dengan net sales. Untuk common size income statement, pembagiannya adalah total
total yaitu penjualan bersih. Common size balance sheet. Common size balance sheet dapat digunakan dengan menggunakan total aktiva untuk menstandarkan jumlah elemen neraca. 100% sama dengan total aset. Objective of ratio analysis. Ratio analysis, analisis laporan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan rasio dan membandingkannya dengan tren dan rata-rata industri. Tujuan analisis rasio, menstandarkan informasi keuangan untuk tujuan perbandingan, evaluasi hasil usaha dan risiko usaha, membandingkan kinerja sekarang dengan tahun sebelumnya, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain atau standar industri. Logika di balik rasio analisis, perusahaan memiliki sumber ekonomi. Perusahaan mengubah sumber ekonomi menjadi laba melalui produksi barang atau penyediaan jasa, penjualan barang atau pemberian jasa. Rasio mengukur hubungan antara sumber ekonomi dengan aliran keuangan, menunjukkan cara-cara yang digunakan perusahaan jika dibandingkan dengan cara yang digunakan tahun sebelumnya, perusahaan lain, industri, semua perusahaan. Type of ratio. Financial ratio, ada isinya liquidity ratio, yaitu kemampuan melunasi hutang jangka pendek. Leverage ratio, kemampuan melunasi hutang jangka panjang. Operational ratio, itu terdiri dari activity turnover ratio, menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas yang berhubungan dengan pemakaian sumber ekonomi. Lalu ada profitability ratio atau kemampuan untuk menghasilkan laba. Valuation ratio, menilai saham perusahaan. Liquidity ratio example yaitu current ratio. Current ratio itu sama dengan current asset dibagi current liability. Lalu ada quick acid test ratio. Acid test ratio itu sama dengan current asset dikurang inventories dibagi current liabilities. Lalu ringkasan financial report yaitu berisi tentang rasio untuk membantu evaluasi kinerja, analisis struktur modal dan aktiva, menunjukkan hubungan antara aktivitas dan kinerja, benchmark dengan masa lalu perusahaan dan industri. Keterbatasan analisis rasio yaitu kategori industri seringkali sulit untuk diidentifikasi. Rata-rata industri yang dipublikasikan hanya sekedar pedoman. Praktik akuntansi cenderung berbeda antar perusahaan. Sering sekali sulit untuk menginterpretasikan penyimpangan atau variasi dalam rasio. Rasio industri mungkin bukan target yang diinginkan. Kondisi musiman sering mempengaruhi rasio. Demikian penjelasan kami tentang financial analysis and reporting atau analisa laporan keuangan. Demikian juga presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.